لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa dhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesempatan, kesehatan dan kelapangan waktu untuk mengikuti sholat subuh berjamaah, memperpanjang itikaf, mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Kita berada di pekan terakhir bulan suci Ramadan, tinggal 6 hari lagi. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk fokus beribadah kepada Allah, karena boleh jadi Ramadan yang akan datang belum tentu kita jumpai lagi. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk seluruh ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita berharap kajian-kajian hadis yang kita ikuti kita bisa amalkan dan menjadi wasilah bagi kita untuk berjumpa dengan Rasulullah di yaumul mahsyar nanti, dan kita adalah umatnya yang mendapatkan syafaat. Untuk saudara kita yang telah pergi mendahului kita, Bapak Edi Suwardi Sam, kita doakan semoga Allah ampuni semua kekhilafannya dan jadikan makamnya seperti taman laksana taman-taman yang ada di surga. Pada jamaah, pada pekan terakhir di bulan suci Ramadan ini kita membahas kitab Sunan Abu Daud. Mana ya? Jilid pertama dan kedua, cetakan Darul Kutub Beirut. Bab yang kita bahas adalah Kitabuz Zakat, Babul Zakatil Fitri. Permasalahan yang sedang kita hadapi hari ini, ya, yang sudah terbiasa kita bahas dari sisi kajian hadis. Dan permasalahan zakat ini sebenarnya semua kitab hadis membahas, dari kitab Sahih Bukhari sampai dengan Sunan Ad-Darimi, semuanya membahas dengan matan atau nas yang hampir sama, ya. Di kali ini kita baca kitab Sunan Abu Daud. Khususnya adalah zakat fitrah yang kita sudah bayarkan atau yang dalam proses kita distribusikan. Berbicara mengenai zakat, kalau zakat fitrah afdolnya itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, dikeluarkan setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan sampai dengan sebelum orang keluar sholat Aid, ya, itu afdalnya. Jadi dikeluarkan pada setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum orang keluar sholat Aid. Jadi kalau orang sholat Id itu keluar ya jam 6, ya jam 6 kurang, itu masih bisa. Para ulama fikih bahkan mengatakan masih bisa diserahkan sampai dengan sebelum khatib naik ke mimbar pada sholat Idul Fitri. Tapi itu tidak masyhur. Yang masyhur menurut hadis-hadis adalah sampai sebelum orang keluar sholat Id. Jadi Bapak kalau mau bayar zakat fitrah itu subuh pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal, itu masih boleh, ya.
Nah, afdolnya lagi, kalau bisa ini ya Pak, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Zakat fitrah itu kita menyerahkan sendiri Pak, bukan melalui lembaga. Bapak punya zakat nih. Saya dulu waktu masih kecil pengalaman gitu ya Pak. Saya kan 8 bersaudara, sama ibu saya sama ayah saya jadi 10. 3,5 liter kali 10 berarti kan 35 liter tuh. Saya ingat sekali tuh waktu masih kecil, kalau di hari akhir bulan Ramadan saya dikumpulkan sama ayah saya, semuanya anak-anaknya 8-8-nya, ayo tangannya taruh di atas beras. Saya nggak tahu lah kalau masalah taruh tangan di atas beras tuh risalahnya dari mana. Pokoknya ayah saya ngajarin begitu. Taruh, ayah saya baca doa, semuanya 8-8-nya anaknya begini di atas beras itu. Ayah saya baca doa, udah selesai. Suka dibagi 3, suka dibagi 4. Ubay anterin. Saya selalu berdua sama abang saya yang pertama, nganterin ke orang-orang yang kita akan kasih zakat. Kita pernah berpikir tidak bapak-bapak, kenapa zakat itu 3,5 liter atau 4 mud lah ya, 1 sah atau 4 mud dalam bahasa fikih, dan dibagikan pada malam takbir, pada hari pertama, pada hari terakhir di bulan suci Ramadan. Karena memang Pak, zakat fitrah itu fungsinya benar-benar untuk menggembirakan fakir miskin Pak, benar-benar untuk menggembirakan fakir miskin, fakir miskin yang tidak punya apa-apa di malam 1 Syawal, di malam hari kemenangan. Bapak-bapak pernah merasakan itu tidak? Mungkin kalau bapak-bapak yang ngasihnya ke masjid-masjid tidak pernah merasakan itu. Kalau saya dulu sering merasakan Pak, kan 35 liter itu dibagi 4 atau dibagi 3 kan banyak Pak, rata-rata 10 liter itu kita bawa ke orang miskin. Begitu kita ketok pintunya, kita kasih zakatnya itu, zakat fitrah, itu banyak yang nangis Pak. Emang dia nggak punya apa-apa. Di zaman saya kecil ya, kasih kan, assalamualaikum Pok, di petukangan lah dulu pakai bahasa Betawi gitu ya, Pok ini ada titipan dari Abah, saya manggilnya ayah saya itu Abah. Itu banyak yang sedih sampai nangis. Aduh terima kasih banyak, salam sama Wan Salim ya. Ayah saya namanya Wan Salim, jadi panggilnya di petukangan Wan Salim. Salam sama Wan Salim gitu. Nah, coba sekali-sekali bapak praktekkan itu Pak. Suruh anak-anak laki-laki bapak kasih zakat fitrah ke fakir miskin. Itu benar-benar menimbulkan kegembiraan. Dan itu salah satu fungsi zakat fitrah, bukan seperti zakat mal ya. Nah, walaupun para ulama itu bersepakat bahwa asnaf penerima mustahik daripada zakat fitrah itu sama dengan zakat mal, seperti yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60, nanti buka sendiri. Tetapi para ulama fikih bersepakat pula bahwa penekanannya pada fakir dan miskin ya Pak. Saya ulangi lagi, prioritasnya zakat fitrah itu pada fakir dan miskin. Saya berharap juga begitu di Masjid At-Taubah, di masjid-masjid lain, prioritas utamanya fakir miskin. Walaupun ada asnaf-asnaf yang lain, tapi prioritasnya fakir dan miskin yang benar-benar bisa memberikan kegembiraan padanya, karena kita berbagi kegembiraan pada malam kemenangan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kan istrinya banyak tuh Pak, yang waktunya bersamaan itu sekitar 8 ya, waktunya bersamaan ada gitu, ada istrinya. Jadi sama Rasulullah 9 kali 1 sah ya, 9 sah dikumpulin, dibagiin sendiri sama Rasulullah, dibawa. Sama halnya Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain. Sayyidina Ali juga begitu, pada malam takbiran beliau sangat bergembira sama istrinya, diajak Fatimah ngebagiin kentah tepung gandum kepada kaum fakir dan miskin di kota Madinah. Membagi kegembiraan pada malam takbiran, kita berada di hari kemenangan dan kita punya kelebihan harta, kita bagi kelebihan itu ya. Sebaiknya seperti itu. Tetapi kalau kita sulit,
ya kita berikan kepada lembaga seperti panitia zakatnya Masjid At-Taubah gitu ya. Cuma saya punya pengalaman yang kurang pas sih Pak. Dulu ketika ya beberapa tahun lalu lah ya, ketua-ketua masjid itu dikumpulin di kelurahan. Jadi ceritanya DKA Kelurahan Pondok Benda sesuai dengan instruksi wali kota menghimpun zakat dari masjid-masjid pada malam takbir. Ya kita iya saja waktu itu. Mereka selalu datang tuh ke saya, Pak Ustadz sudah siap ya, kita ngasih kupon. Tapi kok kita kasih beras nggak mau, maunya duit. Lalu dari masjid-masjid ini zaman itu ada sekitar 54-55 masjid di Kelurahan Pondok Benda, kumpulin kasih ke kelurahan. Nanti di kelurahan itu dipotong Pak, dipotong 1/12 sebagai amil menurut keputusan wali kota. Lalu dari kelurahan-kelurahan ini dikumpulin ke kecamatan, tadi udah dipotong tuh Pak oleh amil di kelurahan, dikumpulin di kecamatan, dari kecamatan dipotong Pak 1/12 sebagai amil di kecamatan, dari kecamatan dikumpulin dikasih ke Basnas Kota Tangsel, Basnas Kota Tangsel motong lagi 1/8. Saya hitung-hitung banyak banget yang dipotong sama amil ya, belum lagi amil masjid ya. Saya sempat menyampaikan protes wah itu zamannya Bu Airin, saya bilang jangan seperti inilah caranya, masa yang motong berjenjang begitu. Jadi amil itu berapa itu? 1/12, 1/12, 1/12. Berapa banyak lebih dong dari 1/8, lebih dari 1/8 dong saya bilang. Akhirnya saya nggak tahu ya belakangan dirubah. Jadi dari masjid-masjid langsung ke Basnas Kota Tangsel. Tapi belakangan Masjid At-Taubah juga nggak ngasih lah. Udah bagi-baginya sendirilah kalau zakat fitrah mah. Gak usah dikasih ke sana lagi gitu. Ya karena kita juga punya mustahik. Itu mengenai zakat. Nah di kita di Indonesia itu mungkin di negara-negara lain juga kan ada konversi pembayaran zakat melalui uang. Saya perlu bukan menjelaskan ya, mengingatkan saja bahwa dari 4 mazhab fikih yang ada di dunia Islam saat ini hanya mazhab Imam Hanafi yang membolehkan konversi zakat fitrah ke uang ya, karena memang kan Imam Hanafi itu dikenal dengan dalil ra'yinya, dalil ra'yi, logika ya. Jadi kata Imam Hanafi untuk mempermudahkan selama takarannya sama boleh dikonversi ke uang seperti yang dilakukan di Indonesia dan dengan negara lain mungkin. Tapi perlu kita ketahui mazhab Imam Syafi'i tidak menganjurkan, demikian pula mazhab Maliki dan Hambali. Hanya Imam Hanafi yang membolehkan. Utamanya adalah bahan makanan. Dan di masa Rasulullah itu bahan makanannya apa saja Pak? Yang penting bahan makanan. Baru di masa Umar Ibnul Khattab menjadi khalifah, karena di kota Madinah itu sudah banyak dikonsumsi tepung gandum, tepungnya ya bukan gandumnya, baru Khalifah Umar menetapkan zakat itu menggunakan tepung gandum ya, karena tepung gandum yang menjadi bahan konsumsi. Tetapi sebelum itu zakat itu ya macam-macam, ada yang gandum, sair, ada yang tamir, kurma, ada yang susu beku, kiju-kiju, ada yang kismis, kismis juga ada. Kismis itu anggur yang dikeringin, diambil 4 biji, 4 beginian, itulah zakat ya. Setelah kota pemerintahan Khalifah Umar, sudah hampir seluruh penduduk kota Madinah itu dan kota-kota lain makan tepung gandum sudah mudah didapatkan, maka Umar menetapkan tepung gandum saja ya. Ukurannya berapa? Ukurannya 1 tangkapan 2 tangan dikali 4, 1, 2,
2, 3, 4. 1 mud. Ya. Sorry. Mud itu apa? Mud itu adalah takaran yang biasa dipakai oleh pedagang-pedagang kota Madinah, bukan pedagang kota Mekah. Kenapa dipakai biasa oleh pedagang kota Madinah? Karena cuma penduduk kota Madinah yang menjual hasil pertanian. Kalau kota Mekah kan tidak menjual hasil pertanian, dia menjualnya sutra, ya, kulit, karena kan dia nggak ada pertanian. Madinah itu kan kota pertanian, maka itu adalah tradisi perdagangan pedagang-pedagang kota Madinah ketika dia menjual biji-bijian hasil pertanian dan kismis. Kismis itu anggur yang dikeringin, dikumpulin di wadah, diambil, taruh. 1 mud ini, nah, mud ini juga sebetulnya asalnya bukan dari kota Madinah. Itu adalah tradisi berdagang orang Romawi. Orang Romawi itu kalau dagang begitu, ngambil hasil pertaniannya, berapa beli? Stakor, cet, taruh. Lalu diadopsi oleh pedagang kota Madinah. Ya, berapa takaran 1 mud itu? Kira-kira sekitar 675 gram sampai dengan 700 gram. Kita ambil aja 675 gram. Kalau 4 mud itu berarti sekitar 2,7 sampai 2,8 kilo. Ya. Itu sejarahnya mud. Nah, Rasulullah dan para sahabat membagikan zakat itu sah, bukannya mud. 1 sah itu 4 mud, ya, karung kecil. Nah, kalau sah ini memang takaran yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab di Irak. Tetapi di luar itu juga ada takaran yang namanya rital dan miskal. Rital dan miskal itu makanya disebutnya rital Irak atau miskal Irak karena dipopulerkan di masa Daulah Bani Abbasiyah. Ya, karena kan pemerintahan Daulah Abbasiyah di Irak, di Kufah. Tapi itu pun bukan dari tradisi orang Arab. Rital dan miskal itu adalah tradisi orang Mesir kuno ketika menjual rempah-rempah. Nah, itu diadopsi oleh orang Islam, orang Arab, lalu dipakai sebagai takaran, ya. Yang paling ideal mud dikonversi menjadi sah atau mud dikonversi menjadi kilogram lah zaman sekarang. Itulah perhitungan zakat. Jadi kita jangan berdebat lagi antara 2,5 kilo dan 2,7 atau 2,8 ya Pak. Pokoknya 4 mud menurut perhitungan 1 mud itu sekitar 675 gram sampai dengan 700 gram. Kalau dikali 4 berarti sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 kilogram. Ya, kalau liter adanya di sini di Indonesia gitu ya. Mud itu dan sah kalau menurut Islam. Sekali lagi, zakat itu prioritasnya adalah fakir dan miskin. Tujuannya bagi si penerima untuk berbagi kegembiraan. Bagi si pemberi, nah itu yang kita bahas nanti di hadis-hadis ini. Baik, kira-kira gitu penjelasannya mengenai zakat. Mudah-mudahan kita sekedar mengingatkan ya Pak. Kita masuk hadis pertama nomor 1609. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibn Khalid ad-Dimashqi wa Abdullah ibn Abdurrahman as-Samarqandi. Qala hadatsana Marwan qala Abdullah hadatsana Abu Yazid al-Khawlani kana syekhun sadiq wa kana ibnu Wahab yura anhu hadatsana Sayyar ibnu Abdurrahman qala Muhammad as-Siddiq an Iqrimah an ibnu Abbas qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatil fitri tukhratas sa'imun minnal lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakina man adaha qabla salati
fahiya zakatil maqbulah wa min adaha ba'da salati fahiya sadaqati min sadaqah. Nah, jelas ya. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Khalid ad-Dimashqi dari Abdullah ibnu Abdurrahman al-Samarqandi, dia berkata meriwayatkan kepada kami Marwan dari Abdullah, meriwayatkan kepada kami Abu Yazid al-Khalwani, beliau adalah seorang syekh yang jujur. Wa kana Ibnu Wahab, demikian pula Ibnu Wahab meriwayatkan dari Sayyar ibnu Abdurrahman, dia berkata, Muhammad berkata dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatil fitri tuhratan sha'imun minal lagwi wa rafath. Nah, ini penting nih. Kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas begini, Rasulullah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang-orang yang sudah menjalankan ibadah saum Ramadan. Sa'iman, ya. Jadi menambah kesucian kita atau membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di kita dari apa, Pak? Minal lagwi warrafath. Ini rupanya orang yang berpuasa, mungkin termasuk saya kali ya, Pak, suka kebanyakan bercanda, senda gurau, ngeledek-ledek orang. Ini saya nih, bagian saya nih, Pak nih. Ini kayaknya hadis nyindir saya ini, karena saya sering banget selama bulan puasa ngeledekin Pak Edi, ngeledekin Pak Gatot. Nah, ini bagian saya nih, makanya saya wajib bayar zakat. Salah satu fungsi zakat itu mensucikan orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa minal lagwi warrafath, dari kebanyakan bercanda, senda gurau, itu mengganggu kesucian orang yang berpuasa. Warrafath, berkata-kata tidak senonoh, ya, itu salah satu fungsi zakat tuh, membersihkan kita dari itu. Ya, makanya jangan sampai kelewat zakatnya. Wa ta'mata lil masakin, dan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, ya. Wa man adaha qabla sholati fahiya zakatil maqbulah. Kalau ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri maksudnya, maka itu zakat adalah zakat yang makbulah, zakat fitri yang diterima. Wa man adaha ba'da sholati, lalu apabila ditunaikan setelah sholat Idul Fitri, fahiya sadaqatin min sadaqah, maka itu dianggap sebagai sedekah biasa saja, ya. Jadi zakat itu ditunaikan sebelum sholat, orang keluar sholat Idul Fitri. Kalau dia ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri, maka itulah disebut zakat fitrah yang diterima. Kalau setelahnya dianggap sebagai sedekah saja. Tapi catatan pentingnya adalah sebagai pensuci, mensucikan bagi orang-orang yang telah menjalankan ibadah puasa minal lagwi wa rafath, dari kelalaian dia, suka bersenda gurau berlebihan, lalu berkata-kata yang rafas itu ya bahasa kasarnya berkata-kata kasar lah ya, berkata tidak senonoh ya. Itu ya, kalau saya mungkin ini nyindir saya nih hadis kayak ini karena suka ngeledek orang. Itu salah satu fungsi zakat fitrah. Jelas ya, Pak? Baik, hadis berikutnya nomor 1610. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibnu Muhammad An-Nufail, hadatsana Zuhair, hadatsana Musa ibnu Uqbah An-Nafi an ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatil fitri an tu'adi qabla kharazan nasa ila shalah. Qala fakana ibnu Umar yu'diha qabla dhalika biyaumin aw yaumaini. Nah, ini juga boleh. Ini kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad ibnu Nufail, meriwayatkan kepada kami Zuhair ibnu Musa ibnu Uqbah
dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatil fitri an tu'adi qabla kharadzan nasa ila shalah, qala fakana Ibnu Umar yu'diha qabla dzalika biyaumin aw yaumaini. Rasulullah mewajibkan, memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah an tu'addi qabla kharadza ila sholati, yang ditunaikan, dibayarkan sebelum orang keluar sholat Idul Fitri. Ya, boleh. Kenapa bisa begitu? Kenapa kok dipas-pasin sih Pak? Ya itu tadi, untuk memberikan kegembiraan kepada fakir dan miskin. Karena kita bergembira pada hari kemenangan dan kita memasak masakan yang enak-enak di rumah kita, ada saudara-saudara kita yang tidak punya bahan makanan. Maka pada hari kegembiraan itu kita bagikan zakat sebelum orang sholat supaya mereka juga ikut bergembira. Perlu dipahami saudara-saudara sekalian bahwa 1 Syawal itu, hari kemenangan, hari Idul Fitri itu adalah di dalam Islam itu gambarannya seperti hari festival Pak. Ya, bukan di Indonesia kan seperti hari yang syahdu tuh, wah datang ke keluarga, peluk-pelukan, tangis-tangisan, mohon maaf, syahdu-syahduan. Bukan. Kalau di masa Rasulullah tidak begitu Pak. Rasulullah tuh sholat, berangkat sama pulangnya di jalur yang berbeda supaya bisa ketemu sama warga Madinah, sama umat Islam, saling bersukaria. Lalu nanti ada pemain-pemain sirkus dari Habasyah, dari Ethiopia di halaman masjid, main sirkus sampai Aisyah sama Rasulullah ikut nonton di hari raya itu. Banyak orang melakukan perlombaan-perlombaan yang dibenarkan dalam Islam ya. Bahkan ketika Rasulullah bersama Aisyah berkunjung ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, pembantunya Sayyidina Abu Bakar nyanyi-nyanyi lagu-lagu jahiliyah. Dibentak sama Abu Bakar, kamu itu nyanyi-nyanyi lagu-lagu jahiliyah di hadapan Rasulullah. Rasulullah negur Abu Bakar, biarkan Abu Bakar, ini adalah hari kemenangan kita, hari kebahagiaan kita, biarkan aja dia nyanyi-nyanyi. Dibolehin Pak. Itu yang namanya hari raya Idul Fitri. Makanya kalau Bapak pergi ke Bahrain tahu kan Pak, atau ke Abu Dhabi, itu 1 Syawal itu panggung musik di mana-mana Pak. Kan memang hari kemenangan, hari kebahagiaan. Kalau kita kan enggak. Cuma orang tua sujud-sujud, nangis-nangisan, minta maaf. Padahal minta maaf kapan? Setiap saat boleh ya, nggak harus Idul Fitri. Jadi itulah maknanya zakat, untuk berbagi kebahagiaan, karena memang hari itu adalah hari bahagia ya. Walaupun, nah kelanjutan hadis itu, fakana Ibnu Umar yu'diha qabla dzalik bi yaumin wa yaumaini. Tetapi Ibnu Umar juga suka memberikan zakat itu 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jadi boleh-boleh aja ngasih zakat fitrah itu 1 hari atau 2 hari sebelum 1 Syawal, sebelum Idul Fitri ya. Tetapi waktu yang afdol adalah setelah matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum orang keluar sholat Idul Fitri, sholat Id. Nah, hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah, hadatsana Malik wa qarahu 'ala al-Maliki aidan an-Nafi' an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatil fitri qala fihi fima qara'uhu 'ala al-Malik zakatil fitri minar ramadana sah min tamar aw sah min sa'ir ala kulli harin aw abdi dzakaru wa unsa minal muslimin. Meriwayatkan kepada kami Ibnu Maslamah, meriwayatkan kepada kami Malik dan membaca pula, dan Malik membacanya juga dari Nafi dan dari Ibnu Umar radhiyallahu an,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri, yaitu zakat fitri dari bulan Ramadan, satu sah dari tamir, satu sah kurma kering. Besok Bapak kalau mau kasih zakat fitrah kurma ya boleh aja kalau emang itu jadi bahan makanan. Atau sah sair, gandum yang sudah kering, ala kulli hurin aw abdi. Itu berlaku bagi budak maupun orang merdeka, itu wajib dizakatkan. Udah nggak ada, nggak usah kita bahas, udah nggak ada zaman sekarang. Zakar wa unsa, laki-laki maupun perempuan semuanya wajib zakat, minal muslimin, daripada orang-orang muslim. Nah, itu yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau di sebelum masa periode Khalifah Umar, zakat itu apa saja, yang penting bahan makanan, bisa kurma, bisa sair, bisa kismis, bisa keju kering, susu beku atau keju atau biji-bijian. Lalu setelah khintah, setelah tepung gandum banyak dikonsumsi oleh orang-orang Madinah dan sekitarnya, maka Khalifah Umar menetapkan kalau gitu zakat fitri itu pakai tepung gandum satu sah. Kalau kita tepung beras, kalau kita beras. Nah, nanti kalau ada yang mau zakat jagung, ya terima aja Pak, karena itu bahan makanan pokok. Atau misalnya ada orang dari Indonesia Timur mau zakatnya sagu, ya sah, nggak ada masalah, ya. Itu dia penjelasannya. Bagi orang merdeka maupun budak, bagi laki-laki dan perempuan, zakatnya satu sah bahan makanan apa saja. Kalau di Indonesia ya beras lah ya. Hadis berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Yahya ibnu Muhammad ibnu Sakin, hadasana Muhammad ibnu Jahdam, hadasana Ismail an Ja'far an Umar ibnu Nafi an abihi an Abdullah ibnu Umar qala farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatil fitri sahan, fadzakara bimakna Malik zada wa sagiru wa kabira wa amara biha an tuaddi qabla kharazan nasa ila salah. Jadi jelas ya Pak, minal muslimina. Jelas di sini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat satu sah. Itu berlaku bagi anak kecil, bagi orang dewasa, wa amara biha, dan diperintahkannya antuadi qabla kharazan nasa ila shalah. Diulangi lagi nih. Diperintahkan dikeluarkan, ditunaikan sebelum orang keluar untuk sholat. Tapi sebelumnya kapan? Ya pokoknya sebelum aja. Mau subuh kek, mau malam kek. Sebelum orang keluar untuk sholat Idul Fitri, menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Gitu. Hadis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Haytham ibnu Khalid al-Jahni, hadasana Husain ibnu Ali al-Ja'fi an Zaidah, hadasana Abdul Aziz ibnu Abi Ruah an Nafi an Abdullah ibnu Umar qala kana an-nasa yakhrujuna sadaqal fitri ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min as-sa'ir aw tamir aw sulti aw zabib. Qala Abdullah falama kana Umar radhiyallahu anhu kasiratul khintah ja'ala Umar nisfun saha khintah maka saha min tilka asya'in. Nah, ini yang saya jelasin tadi. Kurang lebih artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Haytham ibnu Khalid dari Al-Jahni, meriwayatkan kepada kami Husain ibnu Ali Ja'fi dari Zaidah, meriwayatkan kepada kami Abdul Aziz dari Abu Rawat, dari Nafi dari Abdullah ibnu Umar. Dia berkata, kanan nasa yakhrujuna sadaqatul fitri ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat Islam di kota Madinah pada waktu itu melaksanakan zakat fitrah atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min sa'ir, satu sah gandum,
au tamir atau kurma, au sultin, semua biji-bijian apa saja yang bisa dipakai yang buat bahan makanan, au zabib atau kismis. Kismis itu kismis yang ada di Indonesia itu anggur yang dikeringin. Falamma kana Umar radhiyallahu anhu katsiral al-khintah ja'ala Umar nismusah al-khintah makana sa'in min tilka asyain. Setelah Umar menjadi khalifah dan penduduk kota Madinah itu sudah banyak memakan tepung gandum, dan tepung gandum udah biasa dipakai, bukan gandumnya ya tapi tepungnya udah jadi tepung, udah siap dikonsumsi. Mungkin kalau kita gambarannya antara gabah sama beras gitu lah ya. Umar menetapkan ja'ala Umar nisfus sa'ah khintati makana sa'a minal tilka asyain. Umar menetapkan yang menjadi zakat itu adalah tepung gandum saja, khintah saja, cuma ukurannya setengah sah untuk menggantikan satu sah min asyain dari bahan-bahan yang tadi tuh, kismis kah, kurma kah, gandumnya kah gitu. Tapi hadis ini tidak populer ya Pak. Artinya begini, kan Umar menetapkan ya udah karena sekarang masyarakat kota Madinah udah banyak mengkonsumsi tepung gandum, sekarang zakatnya pakai tepung gandum saja, tepung gandum yang udah ditumbuk, bukan gandumnya tapi tepung gandumnya. Kalau sa'ir itu gandumnya, khintah itu tepung gandumnya, ukurannya setengah sah. Cuma para ulama fikih mengatakan tetap walaupun udah menjadi tepung gandum, tetap dia satu sah atau 4 mud atau 2,7 sampai dengan 2,8 kg ya. Itu dia mengenai zakat fitri. Saya kira kita sudah maklum semua. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan kita bisa menunaikannya dengan baik. Dan saya ingatkan sekali lagi, afdolnya itu zakat fitrah diserahkan sendiri, walaupun saya juga nyerahinnya ke panitia ya, kalau bisa sendiri-sendiri. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.